Bersama saya, Federasi Serbundo, kembali di kanal YouTube Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu untuk kita semua buruh di perkebunan Indonesia dan seluruh buruh di Nusantara. Video ini adalah masih lanjutan dari video kongres sebelumnya. Kita sekarang ada dalam video bagian ke-11 dengan judul Pembahasan dalam komisi. Silakan kawan-kawan tonton dan mengikutinya. Tapi sebelum ke topik acara kongres, kita melakukan sisipan acara, yaitu tentang ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Berikut penjelasan dari Federasi Serbundo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 2. Serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. 3. Serikat pekerja atau serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Yang keempat, Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja atau serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keenam adalah pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka. Kongres yang kami hormati. Selamat pagi buat kita kongres. Baik, untuk acara berikutnya sesuai dengan susunan acara yang sudah kita tetapkan bersama, bahwa jadwal kita hari ini adalah untuk sidang pleno 4 komisi yang sudah ditetapkan dari malam. Jadi sebelum kami mencabut skor, kami mau pertanyakan dulu pada Ujo, apakah 4 komisi itu sudah semua menyelesaikan hasil rapat komisinya, atau masih ada yang masih lanjut untuk bagian ini? Oke. Bapak Ibu peserta kongres, kami tawarkan kepada peserta sesuai dengan laporan dari OC bahwa pagi hari ini masih ada 1 komisi lagi yang melanjutkan rapat komisi. Yang ingin kami tanyakan kepada peserta kongres, berapa lama kita berikan waktu untuk bisa
kita lanjutkan nanti pleno komisi yang di dalam daftar susunan acara ini harusnya kita laksanakan tepat pukul 9 WIB. Jadi sekarang sudah pukul 10. Silakan kita boleh memberikan usulnya. Ya, silakan Oce. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Izin kami kembalikan ya pada Oce. Komisi 3 mengusulkan tambahan waktu 30 menit tapi tidak ada break lagi. Langsung 10.30 kita pleno. Tidak ada break. Langsung break aja sekarang sekaligus kita lanjutkan rapat komisi 30 menit. Terima kasih. Baik, jadi kami kembalikan kepada Oce supaya langsung menanyakan kepada Komisi 1 untuk majelis pimpinan sidang. Yang pertama 30, yang kedua 20 menit. Kita ambil dari setengah. Jadi kepada seluruh komisi kita berikan waktu 25 menit untuk menyelesaikan hasil rapat komisinya dan kita akan segera memperkenalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ini kami skor persidangan pada pagi ini. Kita kembali ke ruangan pukul 10:25 menit. Skor 10:39. Skor kami cabut. Baik, agenda pembahasan kita dalam rapat pleno pagi hari ini, kita akan sampai kepada acara sidang pleno untuk melaporkan, setiap komisi melaporkan kepada hasil rapat komisi masing-masing. Jadi untuk itu nanti apabila kami sudah panggilkan komisi yang akan membacakan supaya masing-masing komisi mempersiapkan juru bicaranya. Jadi baiklah para peserta sekalian, kita awali. Kami persilakan kepada Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk menuju ke langsung ke depan, atau ada yang sudah ditentukan oleh Oce, langsung ke depan. Jadi kami panggilkan juru bicara Komisi 1 untuk membacakan hasil-hasil dari rapat komisinya. Kami silakan. Federasi kenal disingkat F Sekundo di nama, akhirnya ke bawah kita membuat singkatan. F Sekundo berkedudukan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bentuk sama, baru kemudian kedaulatan, tanggal berdiri pasal 4 tetap sama, kemudian kedaulatan tetap, asas landasan fungsi juga tetap. Pasal selanjutnya terwujudnya masyarakat buruh data terdiri terorganisasi memiliki solidaritas seharusnya menjunjung tinggi hak dan demokrasi, terwujudnya hubungan kerja yang adil, demokrasi produktif dan berkeadilan sosial, tercipta pemerintahan yang bersih, tetap sama. Fungsi yang berubah ada beberapa berubah, hanya persoalan kalimat penambahan dan kemudian penambahannya, kemudian anggota, substansi tidak berubah. Baru kemudian pasal 9 usaha, ini juga hanya beberapa penambahan, cuma di ayat 3 kita menambahkan tidak bertentangan dengan hukum. Itu pasal 9 ayat 3 hanya itu yang kita tambahkan, tidak bertentangan dengan hukum dan dapat memberdayakan dan meningkatkan ekonomi anggota. Artinya kita boleh buat usaha-usaha, tetapi usaha-usaha yang halal atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum. Ya, banyak usaha juga yang bertentangan dengan hukum. Jadi kita tidak membuat usaha-usaha yang bertentangan dengan hukum. Bendera
lambang mas organisasi, hanya penambahan FF saja karena sudah di atas semua begitu, sampai ke bawah akan ada F. Kemudian tentang pasal 1A padi berwarna kuning, kami hanya membuat kalimat ke depan menerangkan substansi tetap sama. Kemudian gerigi juga kita perbaiki, tapi substansi tidak hilang. Contohnya kalau di pada warna kuning ada bahasa terdiri dari, kita buat bukan terdiri dari, berjumlah, hanya bukan substansi yang berubah. Padi berwarna kuning berjumlah 20 butir terletak di sebelah kiri logo yang mencerminkan tanggal pendirian dari Solidaritas F. Serbundo. Hanya seperti begitu. Begitu juga gerigi. Kemudian bab 4 kita langsung ini agak substansi kalau di konsep mengelama hanya buruh, kita langsung mengatakan buruh di perusahaan perkebunan, karena buruh itu luas, padahal sudah ada orang atau seseorang yang peduli. Jadi supaya jelas dia buruh di perusahaan perkebunan. Tema daripada pembahasan kita di dalam rapat komisi ini, kami tawarkan yang pertama bahwa kita membahas berdasarkan pasal-pasal atau berdasarkan apa yang tanggapan dari peserta. Jadi tidak menyebutkan lagi berdasarkan urutan pasal, tapi bebas dia masuk ke pasal berapa, ke poin mana gitu. Jadi kami minta pertimbangan dari peserta, poin yang mana yang akan kita laksanakan. Silakan. Di sini dengan anggaran dasar yang sudah didiskusikan oleh Komisi 1. Jadi saya sudah bergabung dengan Serbundo mulai dari tahun 2016. Jadi di sini saya melihat ada perubahan. Kalau pada saat sebelum Kongres itu bukan ada federasinya, saya tengok. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Komisi 1. Coba kami dari basis pada dasarnya bergabung dengan Serbundo karena menurut kami Serbundo ini adalah satu-satunya serikat buruh yang langsung kepada perkebunan sawit. Jadi didasari dengan semacam pembelaan langsung kepada buruh perkebunan sawit. Saya ada sedikit koreksi terkait dengan masalah federasi ini, karena kalau sudah dia nanti federasi, yang pastinya kan arahnya harus beberapa tingkatan yang harus diambil di situ, termasuk dari bongkar muat atau apapun dia bentuknya. Jadi baik, terima kasih. Saya dari steering komite, karena dari awal juga terlibat dalam pembuatan draft ADART ini. Ya, nama saya Erika Rusmawati. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh pertanyaan abang yang pertama tadi. Memang teman-teman DPP itu harus menjelaskan dulu sih sebenarnya. Kalau dulu kan namanya bukan Federasi Serbundo. Terus kenapa di sekarang ini namanya ada perubahan menjadi Federasi Serbundo gitu.
Harusnya ini memang dijelaskan dulu sama teman-teman DPP supaya teman-teman yang lain paham. Kenapa ada perubahan nama? Ada perubahan struktur nggak kira-kira nanti? Ada perubahan fungsinya nggak dengan Serbundo, Federasi Serbundo? Mungkin itu aja. Jadi teman-teman yang lain juga harus dipaham ketika ditanya orang. Lo dulu kan namanya Serbundo aja. Sekarang kenapa pakai federasi? Itu gimana? Federasi itu maksudnya apa? Kalau misalnya tadi yang dibilang abang ini tadi, nanti harus ada dari bongkar muat. Apakah misalnya itu federasi atau konfederasi gitu? Jadi ini juga sekaligus pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada sebelum ke Komisi 1 kita sahkan, kami berikan kesempatan kepada Komisi 1 untuk menanggapi dari 2 orang yang baru menanggapi di Komisi. Terima kasih. Di anggaran dasar yang lama itu bentuknya konfederasi. Kenapa kita buat konfederasi? Lebih tinggi lagi dari federasi konfederasi. Jadi itu adalah gabungan dari federasi, juga konfederasi. Kemudian federasi juga ada gabungan dari sektor. Kemudian ada yang sektor. Di anggaran saya berharap di masa jabatan 5 tahun kita sudah bisa membentuk federasi negara kita, bahwa akan kita bentuk lagi sektor-sektor. Kalau di undang-undang itu ada 5 sektor. Sebenarnya kita sekarang ini juga ada 5 sektor, tetapi tidak kita buat Serbundo di PKS, Serbundo di sawit, Serbundo di kebun karet, Serbundo di bongkar muat, atau di aneka yang lain. Kenapa nggak kita buat? Karena proses kita kan cukup pendek untuk membangun Serbundo. Kalau kita membentuk sektor-sektor ini, itu akan ada 5 anggaran dasar, akan ada 5 pimpinan cabang dan sebagainya. Itu sebuah persyaratan supaya menjadi federasi. Tetapi dengan 5 tahun ke depan, saya punya keyakinan bahwa federasi ini secara murni akan bisa kita bentuk. Memang membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk sumber daya manusia. Tetapi itu tidak. Sedangkan kita sekarang saja sudah bisa, apalagi ke depan sudah banyak yang terlibat dan sudah terbuka, itu mobilitasnya makin cepat untuk pembentukan federasi Serbundo di perkebunan sawit. Jadi ada tingkatan, ada sektor bentuk serikat buruh, kemudian ada federasi, kemudian ada konfederasi. Sektor itu kan sektor apa? Tekstil, ada dia sendiri, karya manufaktur, kemudian kalau Java, ada sektor perkebunan, sampai 5 sektor baru bisa membentuk federasi. Kemudian membentuk konfederasi juga harus ada federasi-federasi 5 yang bergabung. Itu dan kita juga sebelumnya ada bergabung konfederasi di konfederasi KSP ya, nggak masalah. Konfederasi hebat, tapi kita masih menolak sampai sekarang. Kita lebih fokus dulu di federasinya, jangan dulu bergabung di konfederasi. Dan sekarang di kementerian juga, karena kita tidak federasi, padahal kita tercatat di sana, itu tidak pernah dikeluarkan data kita bahwa Serbundo adalah federasi. Tidak pernah mereka keluarkan. Jadi kalau kita sudah federasi, bisa kita laksanakan murni, mungkin akan tercatat di kementerian. Dan memang kita membiarkan juga, kita protes karena lebih bagus kita di internal memperbaiki diri. Tapi ke depannya